Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita telah belajar mengenai bentuk komunikasi kebijakan yang ketiga, yaitu diseminasi. Sekarang kita akan belajar mengenai bentuk komunikasi kebijakan yang keempat, yaitu sosialisasi. Dalam konteks kajian kebijakan publik, sosialisasi diartikan sebagai upaya penyebarluasan isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat dengan maksud untuk memunculkan pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak yang terkait, termasuk di dalamnya kelompok sasaran agar mau dan mampu menjalankan perannya dalam menyukseskan tujuan sebagaimana tercantum dalam kebijakan tersebut. Sosialisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI setidaknya memiliki 3 arti, yaitu yang pertama, suatu usaha untuk mengubah milik seseorang atau perseorangan menjadi milik umum atau milik negara. Kedua, proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Ketiga, upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal. Kegiatan sosialisasi kebijakan memerlukan syarat agar dapat terlaksana dengan baik, mengingat kegiatan tersebut dapat dijadikan gambaran dan dasar bagi terlaksananya implementasi kebijakan, sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan. Adapun beberapa syarat tersebut antara lain: pertama, adanya kejelasan kedudukan dan peran sosialisator. Hal ini memiliki artian sosialisator atau pihak yang ditunjuk melakukan sosialisasi kebijakan memiliki kewenangan secara legal formal untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, baik itu ditunjuk oleh pejabat yang berwenang atau atas perintah yang terdapat dalam isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat. Yang kedua, adanya kejelasan isi atau substansi dan metode sosialisasi. Sosialisator dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan harus didasarkan kepada kejelasan isi atau substansi kebijakan yang akan mencangkup antara lain bagian isi atau substansi mana yang harus disosialisasikan. Cara atau metode seperti apa yang akan digunakan agar sosialisasi kebijakan dapat berjalan lancar, serta berapa lama waktu yang diberikan. Yang ketiga, adanya kejelasan kelompok sasaran atau target group. Sosialisasi kebijakan harus memiliki kejelasan kepada siapa sosialisasi dilakukan. Dengan begitu, sosialisator memiliki gambaran mengenai kelompok sasaran tersebut. Keempat, adanya kejelasan hasil atau output. Sosialisasi kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan atas dasar perencanaan yang jelas, terarah, dan terukur, sehingga hasil dari sosialisasi kebijakan bisa dinilai tingkat keberhasilannya. Dengan begitu, sosialisasi kebijakan yang dilakukan dapat dijadikan gambaran mengenai peluang, potensi, dan hambatan yang akan muncul dalam proses implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan. Contoh dari sosialisasi saya ambil dari pemerintah Kabupaten Purbalingga, yaitu Bupati Diah Hayuning Pratiwi melakukan sosialisasi kepada pengunjung toko di Jalan Jenderal Sudirman pada tanggal 22 Mei 2020. Yang berada di seputaran pertokoan Jalan Jenderal Sudirman dihimbau untuk semuanya agar senantiasa menggunakan masker baik pengunjung maupun pegawai pertokoan. Masker jangan lupa dipakai. Pengunjung yang tidak menggunakan masker dilarang untuk masuk ke toko. Senantiasa menjaga kesehatan. Sebelum masuk toko, monggo silahkan dicuci tangannya dulu di tempat-tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu tetap mengatur jarak, jaga jarak, jangan berdempetan, jangan berhimpit-himpitan. Kepada warga masyarakat untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan.
Sosialisasi yang dilakukan Bupati Purbalingga tersebut dilakukan karena terus bertambahnya kasus positif COVID di Purbalingga, yakni sudah mencapai 55 orang per 25 Mei 2020 pukul 19.31. Maka dari itu diperlukan kesadaran semua pihak termasuk para pengunjung toko dengan memakai masker akan mengurangi droplet saat seseorang berbicara atau batuk. Hal itu bisa mengurangi penyebaran COVID-19. Demikian penjelasan secara singkat mengenai bentuk komunikasi kebijakan, yaitu sosialisasi. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.